确变强了。降翼！Yo, balik lagi di channel teman santuy alias Cok Santuy dalam pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel episode 176 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu pembahasan episode sebelumnya supaya kalian enggak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita di episode kali ini. Linknya ada di kolom deskripsi. Atau kalian bisa langsung cek daftar playlist ya guys ya. Di sana sudah komplit dari episode 1. Oke lah, gak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja simetriskan pandangan kalian. Siapkan secangkir minuman. Inilah waktunya kita baku hantam. Sementara itu di dalam alam surga impian, Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu terlihat telah menyandra Xiaole dalam sebuah formasi. Bahkan dikatakan selama ribuan tahun lamanya, baru pertama kali terjadi surga impian dihancurkan seperti ini. Serta tidak pernah ada satupun kejahatan yang berambisi untuk menjadi dewa. Hanya saja tidak memperdulikan hal tersebut, Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu tetap membawa Xiaole dan menggunakan tubuhnya untuk secara paksa membuka ruang rahasia. Di saat seluruh wilayah surga impian mengalami bencana ketika Kaisar Feng Xiu hampir mendapatkan harta yang dia butuhkan untuk menjadi dewa iblis yang sebenarnya, King Hao Chen lantas meminta seluruh anggota untuk segera mengalahkan dewa petir dan Barbatos, serta segera menghentikan Kaisar Feng Xiu. Tindakan Hao Chen serta mengetahui kelompok mereka yang telah membunuh putranya seketika membuat dewa petir emosi. Sementara Hao Chen meminta seluruh anggota untuk selalu berhati-hati. Pasalnya kekuatan 10 dewa iblis pilar atas jauh di atas mereka. Tidak tinggal diam, Barbatos juga akhirnya turun tangan membantu dewa petir. Meskipun Hao Chen berhasil dipaksa mundur setelah menggunakan perisai matahari bulan untuk memblokir serangan, namun seluruh anggota tidaklah gentar sedikit pun. Bahkan semakin berambisi untuk melakukan baku pukul. Tepat ketika Dewa Petir kembali merasakan aura anaknya di dalam tubuh si Masian, hal itu benar-benar membuatnya tidak bisa menahan emosi untuk membalaskan dendam. Hanya saja ketika si Masian hampir tertusuk oleh pedang petir, Hao Chen dan Sai Er dengan cepat membantunya, sementara Dewa Petir langsung melepaskan tebasan petir. Menyadari kelompok Hao Chen lebih kuat dari kelompok Chen Dian, Barbatos lantas menggunakan teknik pembalik ruang, serta memisahkan kelompok Hao Chen menjadi dua bagian, bahkan semakin lama semakin melemahkan kekuatan spiritual mereka. Di tempat lain, kelompok Sing Sai Er juga tidak kalah sibuk melawan Barbatos di dalam dimensi pembalik, bahkan mengharuskan Zhang Fang menggunakan tahta ilahinya. Di bawah dukungan kekuatan spiritual Zhang Fang, kekuatan spiritual anggotanya kembali pulih secara instan, sehingga membuat Sai Er dan anggota mampu kembali mengimbangi kekuatan Barbatos. Di sisi lain, kelompok Hao Chen juga terus-menerus mencoba untuk menjatuhkan Dewa Petir yang hampir kehilangan akal memikirkan dendam tentang kematian anaknya. Bahkan dia terus-menerus mencoba menargetkan si Masian. Menyadari tidak bisa membuang waktu melakukan pertarungan jangka panjang, Hao Chen lantas meminta seluruh anggota untuk segera menyelesaikan baku hantam, serta segera menyelamatkan Xiaole.
Pasalnya jika terlambat, mereka tidak akan memiliki kesempatan lagi. Sementara itu, melihat Feng Ziyu berjalan membuka gerbang warisan, Xiao Lei pada akhirnya menyadari kalau tujuannya bukan ingin mewarisi Dewi Alam, melainkan membuka jalan warisannya sendiri. Dugaan Xiao Lei memanglah 100% benar, bahkan Feng Ziyu beranggapan Dewi Alam tidaklah bisa dibandingkan dengan dirinya. Dia bertekad untuk menjadi dewa dengan caranya sendiri. Kembali lagi ke tempat Hao Chen, seluruh anggota lantas segera menggunakan kekuatan penuh untuk segera mengakhiri baku hantam sesuai dengan instruksi Hao Chen. 我必须尽快去救叶小磊。 明白。 Meskipun Zheng Zai'er sempat terjebak di dalam ruang spasial milik Barbatos, namun Lin Xin dengan mudah mengacaukan teknik ruang tersebut, sehingga membuat Barbatos menyadari kalau tahta warisannya ternyata berada di dalam tubuh Lin Xin. Namun hal itu hanyalah sebuah pengalihan supaya Yuan bisa menghancurkan kekangan terhadap tubuh Zai'er dan membebaskan Zai'er untuk menghancurkan teknik ruang pembalik. Meskipun kedua dewa iblis sempat menyombongkan diri kalau Hao Chen dan Zheng Zai'er tidak akan bisa memecahkan teknik pembalik ruang, namun sayangnya hal tersebut salah total. 实则是无心法。 Tidak membuang-buang waktu, Zai'er lantas memanggil menara eternal untuk menahan kedua dewa iblis, sehingga Hao Chen memiliki waktu untuk menyelamatkan Xiao Lei. Di sisi lain, Kaisar Feng Ziyu pada akhirnya mulai berjalan menuju tempat warisan. Dia bahkan merasakan kalau dirinya merupakan orang pertama yang memasuki tempat ini, serta beranggapan juga kalau kekuatan di tempat ini sedang menyambutnya. Sementara Xiao Lei sendiri juga terkejut, tidak pernah menyangka ada tempat seperti ini, serta bertanya, Feng Ziyu pengen jadi dewa kayak apa? Bukannya menjawab serta menegaskan, dewa hanyalah makhluk lemah, Feng Ziyu juga menegaskan, tidaklah penting menjadi dewa. Pasalnya menjadi dewa hanyalah langkah awalnya untuk mencapai tujuannya, dan meminta Xiao Lei untuk nonton aja bagaimana dia akan merubah dunia ini. Dan tiba-tiba... Di saat Feng Ziyu merasa senang cucunya masih hidup, Hao Chen terlihat tidaklah memperdulikannya dan mencoba untuk memulai inisiatif baku hantam. Tapi jelas dengan perbandingan kekuatan sangat jauh, Hao Chen bukanlah tandingan kakeknya. Sambil mengingat kejadian-kejadian sebelumnya, serta bertekad untuk menghilangkan kegelapan dari benua Sengmo, King Hao Chen lantas mengaktifkan tahta segel keabadian dan penciptaan. 不错的力量。王座，降翼。 Meskipun Kaisar Dewa Iblis Feng Ziyu mengakui kekuatan Hao Chen mendekati seorang dewa, tapi hal itu dia anggap belum cukup. Bahkan langsung melepaskan domain kegelapan yang seketika menyelimuti seluruh alam surga impian. 体会如同蝼蚁。 Tidak gentar sedikit pun terkurung dalam dunia kegelapan, King Hao Chen lantas menggunakan pedang ilahi dan menggunakan teknik penciptaan. 你的确变强了。 Dalam situasi seperti ini, Xiao Lei lantas memberitahu Hao Chen kalau Feng Ziyu bukanlah ingin mewarisi Dewi Alam, melainkan menggunakan jalan ini untuk mendapatkan jalan dewanya sendiri, sehingga membuat Hao Chen semakin berambisi untuk menggagalkan tindakan Feng Ziyu. 必须阻止他！
得神龙的终点是成为神了，浩辰，快！ Sayangnya, meskipun Hao Chen telah berusaha sekuat tenaganya untuk menggagalkan usaha yang dilakukan Kaisar Dewa Iblis Feng Xiyu, namun sayangnya usahanya tersebut gagal total ketika Feng Xiyu berhasil memasuki ruangan keahlian. Bahkan kekuatan Feng Xiyu benar-benar melonjak sangat drastis. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel episode 176-nya, di mana Kaisar Dewa Iblis Feng Xiyu benar-benar akan menjadi dewa yang sesungguhnya. Waduh, kalau kakeknya Hao Chen si Raja Dewa Iblis benar-benar jadi dewa, bakalan gawat ya guys ya. Dan apakah kira-kira berhasil atau enggak? Coba yang baca novelnya pasti tahu ya kan? Dan kasih bocoran dikit lah ya di kolom komentar. Oke lah guys, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank si Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. She got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, coke,